Namaku Joni. Aku baru saja ditolak kerja di beberapa perusahaan. Tak mudah mencari pekerjaan di zaman sekarang. Aku pun tak punya modal. Hanya sepetak sawah milik orang tuaku yang mungkin bisa aku jadikan modalku. Mungkin menjadi petani adalah sebuah profesi yang bisa aku tekuni di tengah sulitnya mencari pekerjaan di masa pandemi. Ternyata seru juga ya bertani. Aku harus lebih tahu informasi tentang dunia pertanian di Indonesia, agar nantinya aku bisa menjadi petani yang sukses dan bisa menginspirasi banyak pemuda di luar sana. Paling tidak, kalau aku menjadi petani, aku sudah berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris. Hal ini dibuktikan dengan luasnya sawah di Indonesia yang mencapai 7.463.948 hektar lahan baku pada tahun 2019. Sayangnya, produktivitas pertanian di Indonesia masih rendah hingga akhirnya pada tahun 2020 indeks kelaparan di Indonesia masih lebih buruk daripada Vietnam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap dunia pertanian di Indonesia, yang dibuktikan dengan belum adanya aplikasi pertanian yang terintegrasi secara langsung dengan pemerintah hingga saat ini. Selain itu, faktor lain dari rendahnya produktivitas pertanian di Indonesia adalah karena lebih dari 90% petani di Indonesia merupakan petani tua yang menyebabkan kurangnya regenerasi petani. Pada akhirnya muncul prediksi bahwa 10 tahun yang akan datang Indonesia akan mengalami krisis petani. Ditambah lagi dengan terus meningkatnya alih fungsi lahan yang akan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian secara terus-menerus. Bagaimana bisa Indonesia menjadi negara yang mandiri pangan jika regenerasi petani rendah dan alih fungsi lahan terus terjadi? Maka dari itu, perhatian dari pemerintah sangatlah penting guna mencapai acuan SDGs nomor 12, yakni konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Berdasarkan permasalahan tersebut, inilah inovasi kami. Sebuah aplikasi yang diberi nama Smart Farmer App. Aplikasi yang memiliki fitur pelajari, mulai kegiatan, konsultasi, dan jual beli hasil panen. Sebelum menuju menu utama, pengguna akan diminta untuk mendaftarkan akun terlebih dahulu sebagai data yang nantinya akan masuk ke database pemerintah setempat. Kemudian, para pengguna aplikasi akan diarahkan untuk memilih kategori antara petani atau pembeli. Apabila pengguna aplikasi adalah petani, maka pengguna akan masuk ke menu utama. Pada menu utama akan ditampilkan 4 fitur dari aplikasi ini. Fitur yang pertama yakni pelajari. Petani akan diajak untuk mempelajari terkait metode-metode bertani yang terbaru yang lebih efektif dan efisien. Setelah mengerti tentang materi dunia pertanian, para petani akan diajak untuk memulai kegiatan dan dipersilakan untuk memilih menu mulai kegiatan. Di dalam menu ini, para petani dapat memulai aktivitas pertaniannya mulai dari pembibitan hingga panen nanti. Di mana dalam menu ini pula, aktivitas pertanian para petani akan dipantau kemajuannya secara real time oleh pemerintah melalui aplikasi ini. Fitur ini juga dilengkapi sebuah pengingat yang berbentuk seperti alarm, di mana ketika ada sebuah kegiatan pertanian, maka alarm akan berbunyi. Selanjutnya, ketika para petani menemukan sebuah kesulitan dalam aktivitas pertaniannya, fitur konsultasi dari aplikasi ini merupakan sebuah jawaban yang tepat. Fitur konsultasi memungkinkan para petani untuk berinteraksi secara intens dengan pejabat yang ahli dalam dunia pertanian. Selanjutnya, ketika musim panen tiba, para petani dapat menjual hasil panennya melalui aplikasi ini yang nantinya akan dikelola oleh pemerintah. Fitur ini bernama jual beli hasil panen. Ketika petani menekan tombol jual, maka truk dari pemerintah akan segera datang untuk menjemput dan membeli hasil panen para petani untuk selanjutnya dibawa ke gudang penyimpanan yang
berada di setiap kabupaten. Hasil panen yang telah dibeli oleh pemerintah ini nantinya akan dipasarkan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan bahan pangan nasional. Sementara itu, bagi para pembeli yang hendak membeli hasil panen melalui aplikasi ini dapat memilih kategori pembeli pada menu awal dan akan langsung masuk ke fitur jual beli hasil panen secara otomatis. Dengan adanya aplikasi ini, maka akan tercapai acuan SDGs nomor 12, yakni konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Petani memiliki tanggung jawab kepada pemerintah dan konsumen, dalam hal ini masyarakat, untuk memproduksi bahan pangan. Sementara itu, masyarakat sebagai pembeli akan bertanggung jawab untuk membeli dan menggunakan bahan pangan hasil produksi dalam negeri sebagai bentuk peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan para petani. Selain itu, tercapai juga acuan SDGs lain, yakni mengurangi ketimpangan dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Dengan memaksimalkan sektor pertanian, maka ide ini juga menjawab isu nasional tentang bencana alam, yakni tingginya alih fungsi lahan di Indonesia.